Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningnia Nurniawati dengan NPM 21122401 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh nasional, yaitu Tuanku Imam Bonjol, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Rena Andini SPD MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Kita semangat dulu, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sudah siap belajar? Ya. Nah, di sini Ibu punya foto salah satu pahlawan nasional. Ada yang tahu pahlawan nasional itu apa? Dia tahu? Pahlawan itu orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa kita, yaitu orang-orang yang berjuang melawan penjajah. Salah satunya beliau ini. Ada yang tahu ini siapa? Tahu. Gak tahu? Ini namanya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini nama aslinya Muhammad Sahab. Beliau lahir pada 1 Januari tahun 1772. Nah, ayahnya bernama Bayanuddin Sahab dan ibunya bernama Hamatun. Tuanku Imam Bonjol ini adalah seorang ulama dan pemimpin masyarakat di Bonjol. Ada yang tahu ulama itu apa? Tahu? Nggak tahu? Ulama itu yang menyebarkan agama Islam. Orang yang pendidikannya atau pengetahuannya lebih dalam hal agama. Beliau ini memperoleh beberapa gelar, yaitu Petosari, di antaranya Petosarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Nah, disebut Tuanku Imam itu di sana di Minangkabau itu orang yang biasanya yang memimpin dalam bidang keagamaan biasanya disebut imam dan Tuanku Imam, sehingga oleh Tuanku Nantrenceh pemimpin oleh Tuanku Nantrenceh salah satu pemimpin Harimau Nansalapan, beliau diberi gelar sebagai atau ditunjuk sebagai pemimpin atau imam bagi kaum Padri di Bonjol, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Dahulu di Minangkabau pusat kekuasaannya adalah Pagaruyung. Raja hanya berfungsi sebagai lambang, tetapi kekuasaan sesungguhnya dipegang oleh pemimpin adat. Di sana itu sudah memeluk agama Islam, tetapi masih banyak yang kegiatannya sesuai menurut adat, sehingga masih banyak yang minum-minuman tuak, terus berjudi, sabung ayam. Ya, ada yang tahu nggak kalau mabuk-mabukan, minum-minuman tuak itu baik nggak? Tidak ya. Berjudi? Tidak, iya tidak. Makanya kaum Padri atau kaum ulama di sana disebutnya kaum Padri berusaha memerangi kaum adat supaya sadar melakukan syariat Islam sesuai ajaran Islam yang benar. Tetapi kaum adat itu menolak, sehingga kaum Padri memerangi kaum adat. Sehingga pada tanggal 21 Februari 1821 terjadilah perjanjian antara Belanda dengan kaum adat. Kaum adat meskipun dibantu Belanda, mereka tetap mengalami kesulitan menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Sehingga pada tanggal 22 Januari 1824 mereka mengajak berunding. Tetapi meskipun berunding, mereka itu tetap berkhianat. Karena sifat Belanda emang sukanya berkhianat, sukanya menjajah, sehingga lagi-lagi mereka menyerang kaum adat, kaum Padri. Nah, meskipun mereka menyerang lagi, mereka tetap kesulitan menghadapi Tuanku Imam Bonjol, sehingga pada tanggal 15 September
1825 mereka mengajak berunding lagi. Tetapi begitu, karena sifatnya emang suka berkhianat, mereka baru mengajak mereka berkhianat lagi, menyerang lagi kaum Padri. Tetapi lagi-lagi mereka mengalami kerugian, sehingga memaksa mereka membuat perjanjian damai yang disebut Plakat Panjang. Nah, Plakat Panjang itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 1833. Tapi kaum Padri tidak percaya lagi kepada Belanda, sehingga Tuanku Imam Bonjol terus memerangi Belanda. Nah, karena merasa kewalahan, akhirnya Belanda bersiasat dengan tipu muslihat dan kelicikannya. Mereka menyerang benteng Bonjol secara tiba-tiba, sehingga pada 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dikuasai Belanda. Tuanku Imam Bonjol sendiri dijebak dan ditangkap pada 28 Oktober 1837. Kemudian beliau diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan selanjutnya ke Manado sampai beliau meninggal di Manado. Nah, meskipun kaum Padri kalah dikalahkan oleh Belanda, tetapi gerakan ini berhasil membuat posisi agama kuat di samping adat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kita harus bersyukur nggak dengan adanya pahlawan? Nah, betul, harus bersyukur, menghargai para jasa pahlawan, karena tanpa pahlawan, tanpa perjuangan orang-orang terdahulu, kita belum tentu bisa merdeka, belum tentu bisa sekolah seperti sekarang ini, belum tentu bisa menikmati kemerdekaan, bisa main kemana-mana ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.